Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang alat pelindung diri ya. Saya Marina Artiasa dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi ya. Nah ini kampus kita, kampus elektro ya, dilihat dari atas. Kita ada 2 gedung ya, kemudian ada aula juga, dan kita akan berkembang ke daerah dekat jalur ya. Nah, kita bisa lihat inilah macam-macam APD ya, mulai dari helmet, terus kacamata ya, terus penyumbat telinga, terus rompi, terus pelindung tangan, terus ada juga celana yang kuat gitu ya, terus ada alas kaki dan ada harness ya. Nah, di sini kalau kita mendefinisikan APD ya, APD itu adalah seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja ya untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja ya. APD dipakai sebagai upaya terakhir dalam usaha melindungi tenaga kerja apabila usaha rekayasa atau engineering dan administratif tidak dapat dilakukan dengan baik. Namun, pemakaian APD bukanlah pengganti dari kedua usaha tersebut, namun sebagai usaha akhir ya. Di sini ada hierarki pengendalian potensi bahaya K3. Ada pengendalian teknis atau engineering control, ada eliminasi, ada substitusi ya, ada isolasi, ada perubahan proses ya, proses kerja, ada ventilasi, ada pengendalian administratif, ada pengurangan waktu kerja, ada rotasi, mutasi, ada alat pelindung diri ya. Jadi ini hierarki pengendalian potensi bahaya, banyak sekali. Jadi APD itu terakhir ya. Jadi setelah segala itu ya, tetap aja kita harus itu pasrah. Jadi katanya kita udah berusaha segala cara, tapi tetap ada ya APD itu ya untuk langkah terakhir ya. Nah, di sini metode penentuan APD ya. Di sini ada melalui pengamatan operasi, proses, dan jenis material yang dipakai. Terus telaah data-data kecelakaan dan penyakit. Terus belajar dari pengalaman industri sejenis lainnya. Terus bila ada perubahan proses, mesin dan material ya, terus ada di peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini sangat penting ya, karena ada peraturan perundang-undangan ya. Terus apa kriteria dari APD atau alat pelindung diri? Nah, proses penggunaan APD harus memenuhi kriteria, yaitu hazard telah diidentifikasi, APD yang dipakai sesuai dengan hazard yang dituju, adanya bukti bahwa APD dipatuhi penggunaannya ya. Jadi APD itu harus dipatuhi ya, jadi bisa bukti foto atau video gitu ya. Jangan sampai nanti kalau ada kecelakaan terbukti bahwa APD-nya tidak dipakai, yaitu berat. Nah, di sini ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ya. Pasal 3 ayat 1 butir F, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat untuk memberikan APD atau alat pelindung diri. B. Pasal 9 ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD ya. Jadi kalau ada tenaga kerja yang baru harus dijelaskan juga tentang APD ya, untuk apa ya, bagaimana cara memakainya dan lain-lain.
Terus C. Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai APD ya. Kemudian pasal 14 butir C, pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-cuma ya. Jadi APD ini disediakan oleh tempat bekerja ya. Terus ada Permenaker Trans nomor Per 01/Men 1981. Pasal 4 ayat 3 menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Terus ada Permenaker Trans nomor Per 3 Men 1982. Pasal 2 butir 1 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan ya, dan gizi serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja ya. Jadi kalau misalnya ada makan siang ya gitu supaya tenaga kerja sehat, itu memang ada peraturannya ya, sama alat pelindung diri ya. Terus Permenaker Trans ya nomor Per 3 Men 1986 pasal 2 ayat 2 menyebutkan tenaga kerja yang mengelola pestisida harus memakai alat-alat pelindung diri yang berupa pakaian kerja, sepatu lars tinggi, sarung tangan, kacamata pelindung atau pelindung muka dan pelindung pernapasan ya. Jadi di sini misalnya mengelola pestisida kan bahaya ya. Jadi harus memakai alat pelindung lengkap ya. Nah, kemudian jenis-jenis APD dan penggunaannya. Ada alat pelindung kepala, alat pelindung muka dan mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernapasan, alat pelindung tangan, alat pelindung kaki, terus ada pakaian pelindung, terus ada safety belt ya. Nah, di sini alat pelindung kepala, topi pelindung atau pengaman safety helmet melindungi kepala dari benda keras, pukulan dan benturan, terjatuh dan terkena arus listrik. Nah, kemudian ada tutup kepala melindungi kepala dari kebakaran, korosif, uap-uap, panas atau dingin ya. Kemudian ada hats atau cap ya, melindungi kepala dari kotoran debu atau tangkapan mesin-mesin berputar ya. Terus ada topi pengaman untuk penggunaan yang bersifat umum dan pengaman dari tegangan listrik yang terbatas. Terus tahan terhadap tegangan listrik tinggi. Tanpa perlindungan terhadap tenaga listrik biasanya terbuat dari logam yang digunakan untuk pemadam kebakaran. Ya, di sini. Nah, di sini ada jenis alat pelindung diri ya. Kalau ini safety helmet untuk kepala, ini safety mask ya untuk hidung ya, pernapasan. Terus ini adalah safety suit ya. Safety suit itu jadi seperti pakaian untuk melindungi gitu ya. Terus ada safety boot ya, sepatu safety. Terus safety glove ya, di sini ada ya, jadi pelindung tangan ya. Terus ada lagi safety goggle ya. Jadi ada safety goggle ya, kayak untuk pelindung mata. Terus ada ear protection ya, atau ear protection itu adalah untuk melindungi telinga ya. Nah, kemudian di sini pengujian mekanik dengan menjatuhkan benda seberat 3 kilo dari ketinggian 1 meter, topi tidak boleh pecah atau benda tak boleh menyentuh kepala. Jarak antara lapisan luar dan lapisan dalam di bagian puncak 4-5 cm. Tidak menyerap air dengan direndam dalam air selama 24 jam.
air yang diserap kurang 5% beratnya. Terus tahan terhadap api ya. Nah, ini pengujian daya tahan terhadap api ya. Jadi selama ini ya, kalau misalnya menguji APD itu berat ya, jadi sesuai dengan keadaan aslinya. Topi dibakar selama 10 detik dengan pembakar bunsen atau propan dengan nyala api bergaris tengah 1 cm. Api harus padam setelah 5 detik. Kemudian pengujian listrik ya. Tahan terhadap listrik tegangan tinggi diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik ya AC 20.000 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 3 menit. Kebocoran arus harus lebih kecil dari 9 mA. Terus tahan terhadap listrik tegangan rendah diuji dengan mengalirkan arus bolak-balik 2200 volt dengan frekuensi 60 Hz selama 1 menit. Kebocoran arus harus kurang dari 9 mA. Nah, di sini ada manfaat topi atau tudung untuk melindungi kepala dari zat-zat kimia berbahaya, dari iklim yang berubah-ubah, dari bahaya api dan lain-lain. Ya, di sini ada. Terus ada APD, respirator dan kacamata. Mudah dikenakan ya. Cocok untuk kasus berisiko kecil dan menengah. Terus ada alat pelindung muka dan mata ya, atau face shield. Fungsinya melindungi muka dan mata dari lemparan benda-benda kecil, lemparan benda-benda panas, pengaruh cahaya, pengaruh radiasi tertentu ya. Jadi muka dan mata itu harus hati-hati ya. Nah, ini ada face shield. Tiap face shield juga kualitasnya macam-macam ya. Kalau ini face shield yang buat dokter ya. Terus di sini ada respirator dan Google ya. Jadi ini cukup mahal kelihatannya ya. Terus bahan pembuat alat pelindung muka dan mata, gelas atau kaca biasa atau plastik. Terus gelas yang ditempa secara panas, bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Gelas dengan laminasi aluminium dan lain-lain. Yang terbaik adalah jenis gelas yang ditempa secara panas, karena bila pecah tak menimbulkan bagian-bagian yang tajam. Bila dipasang prem tak mudah lepas. Dari plastik ada beberapa jenis tergantung dari bahan dasarnya, seperti selulosa asetat, akrilik dan polikarbonat. Ya, di sini ada lagi syarat optis tertentu. Lensa tidak boleh mempunyai efek distorsi atau efek prisma lebih dari 1/16 prisma dioptri. Artinya perbedaan refraksi harus lebih kecil dari 1/16 dioptri. Alat pelindung mata terhadap radiasi. Prinsipnya kacamata yang hanya tahan terhadap panjang gelombang tertentu. Standar Amerika ada 16 jenis kaca dengan sifat-sifat tertentu. Terus integrasi APD. Alat pelindung kepala ini dapat dilengkapi dengan alat pelindung diri lainnya ya. Seperti kacamata atau goggles ya. Ada penutup muka, ada penutup telinga, respirator dan lain-lain. Jadi tergantung situasinya ya, keperluannya. Nah, di sini ada alat pelindung telinga, sumbat telinga atau earplug dapat mengurangi intensitas suara 10-15 dB ya. Terus ada tutup telinga atau earmuff dapat mengurangi intensitas suara 20 sampai dengan 30 dB. Kemudian di sini alat pelindung telinga ya. Sumbat telinga. Sumbat telinga yang baik adalah menahan frekuensi tertentu saja. Sedangkan frekuensi untuk bicara biasanya komunikasi tidak terganggu. Ya, terus kelemahan. Tidak tepat ukurannya dengan lubang telinga pemakai. Kadang-kadang lubang telinga kanan tak sama dengan yang kiri. Terus ada bahan sumbat telinga ya.
Ada karet, ada plastik keras, ada plastik yang lunak, lilin, kapas. Yang disenangi adalah jenis karet dan plastik lunak karena bisa menyesuaikan bentuk dengan lubang telinga. Terus daya atenuasi atau daya lindung 25-30 dB. Ada kebocoran dapat mengurangi atenuasi lebih dari 15 dB. Terus kalau dari lilin bisa lilin murni dilapisi kertas, kapas. Kelemahan kurang nyaman lekas kotor dari kapas. Daya atenuasi paling kecil ya 2-12 dB. Nah, ini contohnya ya. Nah, tutup telinga ada beberapa jenis. Atenuasinya pada frekuensi 2800 sampai 4000 Hz sampai 42 dB, 35 sampai 45 dB. Untuk frekuensi biasa 25 sampai 30 dB. Untuk keadaan khusus dapat dikombinasikan antara tutup telinga dan sumbat telinga sehingga dapat atenuasi yang lebih tinggi tapi tak lebih dari 50 dB karena hantaran suara melalui tulang masih ada. Ya, di sini ada alat pelindung pernapasan, memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber bahaya seperti kekurangan oksigen, pencemaran oleh partikel misalnya debu, kabut, asap, dan uap logam ya. Terus pencemaran oleh gas atau uap. Terus ada alat pelindung tangan dan kaki pada industri ringan atau tempat kerja biasa. Cukup dengan sepatu yang baik, sepatu pelindung atau safety shoes ya. Dapat terbuat dari kulit, karet, sintetik atau plastik ya. Terus untuk mencegah tergelincir, dapat dipakai sol atau slip untuk mencegah tusukan ya. Jadi itu saking kuatnya itu tusukan aja misalnya dari bawah itu sepatu nggak tembus ya. Terus dipakai sol dari logam makanya berat ya. Terhadap bahaya listrik, sepatu seluruhnya harus dijahit atau direkat, tak boleh memakai paku. Nah, di sini ada jenis sepatu pelindung standar ANSI dan beberapa tipe alat pelindung kaki ya, kayak ini safety shoes. Terus kalau ini dari karet ya, jadi tergantung kebutuhan. Terus ini ada gloves ya atau pelindung tangan, macam-macam ya tergantung kita maunya. Yang tahan kimia, apa tahan arus kuat gitu ya, atau yang lain ya, ada yang kita benda tajam atau apa ya, panas ya. Nah, kalau ini respirator sama masker ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ini memang alat yang benarnya ya. Safety belt ada lagi ya, berguna untuk melindungi tubuh dari kemungkinan terjatuh. Biasa digunakan pada pekerjaan konstruksi dan memanjat serta tempat tertutup atau boiler. Ya, terus harus dapat menahan beban seberat 80 kilo ya, jenis unifilar, penggantung berbentuk U, terus gabungan penggantung unifilar dan bentuk U. Penunjang dada atau chest harness, penunjang dada dan tubuh dan punggung. Chest waist harness, terus penunjang seluruh tubuh. Full body harness ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, jadi harus bisa mensupport badan kita ya kalau jatuh. Terus setelah APD dipakai ya, apa yang perlu dilihat? Apakah APD yang dipakai sesuai standar ya? Jadi kalau yang aman itu sesuai standar karena dia sudah dilakukan pengetesan ya. Jadi sesuai dengan bahayanya. Walaupun harganya lebih mahal tapi insya Allah aman ya. Terus apakah APD memberikan perlindungan ya? Kalau tidak berarti belum sesuai ya. Jadi harus yang bisa memberikan perlindungan. Terus APD sesuai dengan tugas yang dikerjakan. Jadi
harus didiskusikan atau melihat dari regulasi atau yang sebelum-sebelumnya ya. Terus apakah APD nyaman dipakai terus-menerus ya. Jadi kalau APD yang baik harus nyaman ya dipakainya ya, nggak bikin sakit atau apa ya. Di sini manajemen APD dibutuhkan untuk membatasi hazard lingkungan. Jangan membeli APD sekedar hanya memiliki jenis APD. Adanya hazard awareness dan pelatihan. Adanya SOP penggunaan APD. APD yang dibeli telah melalui seleksi kebutuhan jenis pekerjaan. Di sini ada perkembangan APD ya. Teknologi APD berkembang pesat pada APD terhadap bahaya fisik dan kimia, namun kurang berkembang pada APD terhadap bahaya biologi. Kelemahan penggunaan APD, kemampuan perlindungan yang tak sempurna karena memakai APD yang kurang tepat, cara pemakaian APD yang salah, APD tidak memenuhi persyaratan standar ya. APD yang sangat sensitif terhadap perubahan tertentu ya, misalnya cuaca atau kondisi lainnya. Terus APD yang mempunyai masa kerja tertentu seperti kanister, filter dan penyerap atau cartridge ya. Di sini APD dapat menularkan penyakit bila dipakai berganti-ganti ya. Jadi harus hati-hati soal ini ya. Mengapa APD sering tidak dipakai ya? Terus rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja ya. Padahal udah tahu harus pakai ya, tapi mereka malas gitu. Kenapa gitu? Terus dianggap mengurangi feminitas. Terus terbatasnya faktor stimulan pimpinan. Terus ada karena tidak enak atau kurang nyaman. Jadi ini alasan orang suka malas pakai APD ya. Nah ini kita bisa lihat orang-orang lebih aman kalau pakai APD ya. Jadi kita melihatnya juga enak. Nah ini terima kasih. Ya baik, kayak gitu itu aja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita diskusi di grup ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.